Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak soleh dan solehah, kita lanjutkan materi kita, yaitu materi sekarang, yaitu materi kecepatan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai satuan waktu dan satuan jarak. Nah, apa sih hubungan dengan satuan waktu dan satuan jarak terhadap kecepatan ini? Oke, tapi sebelumnya kita pahami dulu arti kata dari kecepatan. Ya. Kecepatan itu kata dasarnya adalah kata dasar dari kecepatan itu adalah kata dasar dari kecepatan, ya, adalah cepat, ya. Oke. Jadi apa sih yang cepat, kan begitu ya? Bagaimana sih cara kita mengatakan bahwa seseorang ini cepat atau mobil ini cepat? Apa sih yang diukur, ya kan? Yang pertama diukur itu tentunya dari dia bisa sampai dengan cepat ke tujuan tersebut, kan? Dengan jarak misalnya 50 km. Nah, tapi kita kan tidak ada atau tidak punya sesuatu yang bisa kita katakan bahwa ini cepat atau tidak, kan? Nah, jadi biasanya orang dikatakan cepat itu, ya kan? Kalau biasa dikatakan cepat itu kalau kita ukur, oke, sesuatu, ya, sesuatu dikatakan cepat jika waktunya lebih dari yang lain, kan? Nah, itu kalau sesuatu atau seseorang itu bisa dikatakan cepat, diukur berdasarkan waktunya, ya kan? Nah, jadi kecepatan ini kita ukur dari, misalnya kita ukur dari berapa jaraknya terhadap waktu, atau bisa kita hitung juga berdasarkan kemampuan seseorang itu terhadap waktu. Misalnya apa? Misalnya mengetik atau mengerjakan sesuatu, mengecat rumah, yang dihitung itu berdasarkan waktu. Oke? Saya. Nah, sekarang kembali lagi bahwa bagaimana sih hubungannya kecepatan terhadap materi matematika? Kecepatan dalam matematika itu, kalau di buku itu kecepatan itu dirumuskan dengan ini, ya. Kecepatan itu kalau di buku itu dirumuskan kalau kecepatan itu v itu sama dengan, ya kan? Sama dengan S, ya. S per T, ya. S per T. S per T. Nah, ini kalau di dalam buku. F itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah average speed. Susah, ya. Ini simbol-simbol bahasa Inggris. S itu apa? S itu adalah distance tulisannya. Diambil huruf S-nya. Kalau T itu adalah time. Oke. Itu yang saya pikir, ya. Oke. Tapi kan kurang bagus atau kurang enak untuk diingat
Bagaimana caranya supaya lebih gampang diingat? Ya kita gunakan saja simbol atau bahasa Indonesia saja. Bahwa apa itu? Yang pertama kecepatan. Ya kita simbolkan dengan K. Kita simbolkan dengan K, kan kecepatan. Oke. Kemudian, oke. K itu adalah dirumuskan dengan J, ya, J. J itu adalah jarak. Oke, J itu adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Oke. Oke, dibagi dengan waktu. Oke. Nah, jadi kecepatan itu adalah rumusnya adalah J per W. Oke. Jadi terserah kalian menyukai rumus atau menggunakan simbol rumus yang mana, bisa digunakan V sama dengan S per T atau K sama dengan J per W. Tapi kalau saya sih lebih kepada K sama dengan J per W ya. Semuanya simbol-simbol ini nggak jadi masalah. Yang penting kita pahami apa itu kecepatan, apa itu jarak, dan apa itu waktu. Nah, tapi saya punya sedikit tips supaya kalian itu lebih gampang memahami rumus ini. Nanti kan bagaimana cara kita bisa menghitung jaraknya terhadap kecepatan dan waktu, dan bagaimana cara menghitung waktu terhadap kecepatan dan jarak. Nah, semuanya kan harus ada rumus-rumusnya tersendiri kan. Nah, supaya kalian itu lebih gampang memahami mengenai rumus ini, saya berikan istilahnya dengan rumus segitiga ajaib. Oke. Yaitu rumus segitiga ajaibnya yaitu segitiga, rumusnya rumus segitiga apa itu? Nanti segitiga apa ya? Rahasia dulu. Oke. Segitiga apa? Kita buat dulu segitiganya ya. Kita buat segitiganya. Oke. Kita buat segitiganya. Dan kita bagi di sini. Oke. Nah, yang pertama yang di atas ini kita isi dengan J ya. J. Oke. Yang di bawah kita isi dengan K. Oke, ini kita isi dengan K. Oke. Kemudian yang satunya lagi kita isi dengan W. Oke. Jadi kita namakan segitiga ini adalah segitiga Jokowi. Oke? Segitiga Jokowi. Nah, J itu apa? J itu adalah jarak. K itu apa? K itu kecepatan. W itu adalah waktu. Oke? Saya kasih dulu keterangan. K itu apa? Ya. K itu adalah kecepatan. Oke. Sedangkan J itu adalah jarak. Kemudian W itu adalah waktu. Oke? W itu adalah waktu. Oke? Bisa ya? Jadi
Apa sih maksudnya dari ini? Jadi kalau kita mau mencari rumus kecepatan, nanti kita tutup K-nya ini ya. Kita tutup K-nya. Jadi kita tutup K-nya ini, kita tutup. Jadi K sama dengan J per W. Kemudian kalau mau mencari W, nanti kita tutup. Kalau kita mau mencari waktu, berarti kita tutup W-nya nanti sama dengan J per K. Kemudian kalau kita mau mencari jarak, nanti kita tutup K-nya sama dengan K kali W ya. Nah, bisa saya buatkan. Tadi untuk mencari kecepatan nanti rumusnya ini J per W. Oke. Nanti untuk mencari jaraknya, oke. Kalau mau mencari J ya, itu sama dengan K kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya. Oke. Nah, bisa ya. Jadi kalau kita mau mencari kalau kita mau mencari J sama dengan K kali W. Kemudian kalau kita mau mencari apalagi kalau kita mau mencari kalau kita mau mencari waktu, nanti kalau kita mau mencari waktu, nanti rumusnya adalah jarak ya bagi dengan waktu jarak bagi dengan kecepatan ya. Oke. Oke, kita kasih bagus dulu. Oke. Jadi bisa diingat ya bahwa untuk mencari kecepatan ya, ya, nanti sama dengan jarak bagi dengan waktu. Kemudian untuk mencari jarak sama dengan kecepatan kali waktu, dan untuk mencari waktu sama dengan jarak bagi dengan kecepatan. Nah, atau untuk memudahkan kita mengingat mengenai rumus kecepatan, nanti ingat saja rumus atau segitiga Jokowi, yaitu JKW ya, segitiga Jokowi. Bisa ya? Oke. Oke, itu saja dulu sementara mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Masalah tugasnya saya abaikan dulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai soal-soalnya. Pada hari ini kita bahas dulu mengenai rumus-rumus pada kecepatan. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memahami materi ini dengan baik.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.